Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat, baik. Ya, untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Mas Ivan, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan ke Pak Agus Mariono. Terima kasih Mas Ivan. Baiklah, anak-anak, hari ini pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 kita akan belajar tentang fungsi korespondensi satu-satu. Di pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang fungsi. Anak-anak masih ingatnya tentang fungsi? Apa itu pengertian fungsi, ciri-ciri fungsi, dan fungsi dapat disajikan dengan beberapa cara? Ada yang masih ingat? Lupa, Pak. Ya. Baik. Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Untuk ciri-ciri fungsi itu ada 4. Yang pertama adalah himpunan A dan himpunan B bukan himpunan kosong. Dan yang kedua, pasangan setiap anggota himpunan A tidak boleh lebih dari 1. Dan ciri-ciri yang ketiga adalah setiap anggota himpunan A harus mempunyai pasangan di himpunan B. Dan ciri-ciri yang keempat, anggota himpunan B boleh tidak mempunyai pasangan lebih dari 1. Untuk fungsinya ada yang masih ingat disajikan dengan berapa cara? Saya, Pak. Ya, Mas Ibrahim, silakan dijawab Mas Ibrahim. Pasangan berurutan, Ya, terus? Apalagi? diagram panah. Ya, terus? Yang satunya saya lupa, Pak. Tepuk tangan untuk Mas Ibrahim telah menjawab walaupun belum semuanya. Ya, baiklah, akan Bapak jawab ya. Jadi fungsi dapat disajikan dengan 3 cara, yaitu yang pertama bisa diagram panah, yang kedua diagram kartesius, dan yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Itu ya, ini sesuai dengan pertemuan yang lalu. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu melalui model project based learning atau PJBL, peserta didik diharapkan yang pertama, terlibat aktif, penuh tanggung jawab, disiplin, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah selama kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua, dapat dengan tepat menjelaskan konsep fungsi korespondensi satu-satu. Dan yang ketiga, mendefinisikan fungsi yang merupakan korespondensi satu-satu dan bukan korespondensi satu-satu. Dan yang keempat, menentukan domain, kodomain, dan range pada suatu fungsi. Dan yang kelima, menyelesaikan proyek fungsi korespondensi satu-satu dengan benar. Dan yang terakhir, menentukan solusi dari masalah yang berkaitan dengan fungsi korespondensi satu-satu. Yaitulah tujuan pembelajaran untuk siang hari ini ya, anak-anak. Selanjutnya, manjada wajada. Artinya, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan berhasil. Jadi orang yang bersungguh-sungguh dalam hal apapun pasti dia akan berhasil. Jadi kalau malas-malasan ya mana mungkin bisa berhasil. Jadi kalau ingin berhasil maka harus Sungguh-sungguh. Kemudian mekanisme pelaksanaan pembelajaran pada hari ini. Kita akan belajar tentang proyek. Ya, kita pertama pasti membentuk kelompok terlebih dahulu, kemudian Bapak nanti memberikan lembar kerja proyek, yaitu ilustrasi buku mini. Sudah pernah dengar apa belum ilustrasi buku mini? Penasaran apa enggak kira-kira? Ya, nanti kita akan belajar ya. Kemudian yang ketiga adalah mendiskusikan secara kelompok. Jadi diskusi, kemudian mempresentasikan hasil diskusi, kemudian menarik kesimpulan, dan yang terakhir adalah Bapak akan memberikan nilai dengan kuis. Itu mekanisme pelaksanaan pembelajaran pada siang hari ini. Kemudian inilah ilustrasi buku mini. Bapak akan membahas secara bertahap. Di layar ini ada apa ini? Coba bisa dijawab Mbak Asmawati Aminuddin, mungkin bisa apa ini? Yang ada di gambar ini apa ya? Gambar Presiden Indonesia, Pak. Oh iya, gambar Presiden Indonesia ya? Iya, Pak.
Ini ada berapa gambar presiden kita ini? Ada 7 Pak. Ada 7. Presiden yang kedua siapa? Bu Asmawati. Soeharto, Oh, presiden yang kelima? Ibu Megawati Pak. Presiden yang pertama? Soekarno, Yang terakhir? Jokowi. Oh iya, tepuk tangan untuk Mbak Asmawati. Sudah menjawab. Ya. Kemudian di layar yang kedua kita bisa melihat apa ini? Peta Indonesia, Pak. Oh iya, peta Indonesia ini terdiri dari beberapa pulau ya. Ada Prof. pulau Sumatera, ada pulau apa lagi? Kalimantan, Kalimantan tadi ya. Pulau Jawa. Jawa. Ada Jawa, Sulawesi, Oh iya, Bali. ini Bapak tampilkan Pulau Jawa. Ini ada DKI Jakarta, kemudian ada Jogja, ada Surabaya, ada Semarang, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada di sini Jawa Timur. Mungkin Bapak Presiden kita ada yang lahir di Jawa Timur, Jawa ya apa enggak? Bapak siapa coba, ayo, ada yang tahu apa enggak yang lahir di Jawa Timur? Pak Soekarno. Pak Pak Soekarno. Lahir di mana Pak Soekarno? Enggak ada yang tahu. oh pasti Pak Soekarno di Blitar ya? Iya, Ada di betul sekali Pak Soekarno di Blitar. Kemudian ini ada Provinsi Jawa Tengah. Ada nggak ya Bapak Sinda yang lahir dari Provinsi Jawa Tengah? Jawa Tengah. Jokowi. Jokowi ya, Jokowi. Iya, betul sekali Pak. Ya, Pak Jokowi, betul. Lahir dari Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Jawa Barat, ada apa tidak ya Jawa Barat? Pak Ali, tahu mungkin Pak Ali dari Jawa Barat? Bu Mega. Salah, mohon maaf, belum tepat. Iya, Bibi. Biar lebih jelas coba kita lanjut ke step selanjutnya aja ya, biar semakin penasaran. Dari Jogja. Jogja ada. Kemudian dari Jakarta. Ya nanti biar semakin penasaran kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini ada salah satu presiden kita yang lahir dari Pulau Sulawesi, yaitu dari Provinsi Sulawesi Selatan, ya. Yaitu Bapak siapa ya? Ada yang tahu? Yang dari Sulawesi Selatan. Pak Habibie, Pak. B.J. Pak Habibie Pak. Habibie. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut ya. Ini yang pertama ada Bapak siapa ini di gambar? Pak Soekarno. 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 Ya, Pak Soekarno lahir di mana? lahir di Blitar. Blitar. Di Blitar ya. Kemudian lanjut Bapak Soeharto. Lahir di Bantul. Oh iya, betul sekali teman Mas Alif. Kemudian ada Pak B.J. Habibie dari Pare-pare. Parepare. Kemudian Pak Parepare, Abdurrahman Wahid atau Pak Tujuh. Jombang. Jombang. Ya, betul sekali. Jombang, Terus Ibu Megawati. Jakarta. Jakarta Pak, Lahir. Kan. Ayo, siapa yang ingat? Bandung. Nyerah semuanya? Lupa, Pak. Ya udah, Bukan kita buka ya, apa ya kira-kira? Oh, dari Yogyakarta. Megawati lahir di Yogyakarta. Ya, kemudian Pak SBY. SBY, Pacitan bukan ya? Pacitan. Pacitan, Oh, Pak. iya. Betul sekali. Kemudian yang terakhir Pak Joko Widodo. Surakarta. Mbak Eka. Solo. Bisa aja mungkin Mbak Eka. Solo, Pak. Dari mana? Surakarta apa Solo ya, Pak? Saya juga lupa, Oh, Pak. ya, kita buka ya. Oh iya, dari Surakarta. Ya.
Kemudian nanti untuk ilustrasi buku ini jadi seperti ini. Jadi kalian nanti akan membuat buku. Jadi ini yang sebelah kiri ada nama presiden kita, yang sebelah kanan ada nama kota kelahiran. Kemudian nanti kita buat keterangan di bawahnya. Jadi keterangan ini bisa kita nyari di internet atau di perpustakaan dan sebagainya. Tuh, ini adalah ilustrasi buku yaitu tentang Presiden Republik Indonesia dan tempat kelahirannya. Dari sini mungkin sudah paham ya apa itu ilustrasi buku ini. Mungkin ada yang ingin bertanya, angkat tangan yang belum jelas, orang paham. Tidak ada. Mas Bikin Arif, biografi. Nanti berarti kita bikin biografi, Pak. bukan, Clipping. ini Bukan. temanya kan kita presiden sebagai itu. Nanti Bapak akan buat tema yang lain. Ini sebagai contoh saja bahwa tema yang Bapak buat pada ilustrasi ini adalah presiden dan tempat kelahirannya. Coba nanti kita kasih keterangan terkait tentang gambar yang setelah kita bikin itu ya. Kira sudah paham Mas Haris? Sudah paham, Pak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Hore. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ini sudah Bapak tentukan kelompoknya ya, jadi nggak milih sendiri. Ada kelompok 1 ada Mas Alif, ada Mas Indun, Mbak Halimatus, ada Mbak Anti, kemudian ada Mas Aris dan sebagainya, bisa dibaca ya di layar. Kemudian nanti akan Oke, Bapak Pak. tentukan 2 tema ya, yaitu yang pertama itu tema khas makanan daerah, yang kedua yaitu rumah adat di Indonesia. Cuma nanti akan Bapak undi, jadi Bapak akan membuat 2 kertas untuk tulisan 2 tema ini. Nanti salah satu dari kalian maju dan mengambil kira-kira dapat tema apa ya gitu ya. Untuk Mas Alif kita maju ke depan dan Mbak Eka bisa maju ke depan untuk perwakilan dari kelompok kedua. Silakan. Siapa? Siapa? Mas Alif dapat apa? Mas Alif dapat tema apa? Saya dapat rumah adat. Oh ya berarti Mbak Eka dapat Makanan, Pak. ya khas makanan daerah. Dari sini sudah membayangkan apa belum kira-kira nanti apa yang akan dikerjakan terkait 2 tema ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Dari yang lain mungkin kok cuma Mbak Eka aja yang menjawab, yang lain mungkin paham atau nggak paham? Rumah Paham, Mbak. adat sama Oh, sudah asalnya. paham. Paham, Pak. Ya, daerah asalnya. Kemudian Bapak akan membagi lembar kerja proyek. Ya, silakan ketua kelas maju ke depan mengambil kertasnya. Baik, Pak. Oh ya sudah ya. Ini bisa dibaca dan dipahami. Kemudian sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Sudah dapat semua ya. Kemudian silahkan kerjakan, Bapak beri waktu 15 menit. Silahkan didiskusikan bersama kelompoknya. Sudah, Pak. Sudah. Sekarang siapa yang ingin menjawab soal yang pertama? Dari kelompok 1 atau kelompok 2? Nomor 1, Pak. Saya, Pak. Kelompok 1, ya. Silahkan. Nomor 1 ya, Pak ya? Nomor 1. Himpunan A. Berdasarkan gambar di samping, ya, himpunan A itu apa aja? Coba disebutkan. Himpunan A ada Presiden Soekarno, Ya, Soeharto, ya, B.J. Habibie, ya, Abdurrahman Wahid, ya, Megawati Soekarno Putri, ya, Susilo Bambang Yudhoyono, ya. dan Pak Jokowi. Oh iya. Kemudian yang himpunan B, Himpunan B, Pak Soekarno, Blitar, ya, terus, Bantul, ya, Parepare, ya, Jombang, ya, Yogyakarta, ya,
Pacitan, Ya, dan Surakarta, Pak. iya. Udah. Gantian Mas Alif, Pak. Mas Alif, coba dibacakan hasil diskusinya Mas Alif dari kelompok 1. Yang nomor 1, pada hubungan kedua himpunan tersebut apakah bisa disebut relasi? Bisa, Pak. Ya, yang kedua. Pada hubungan kedua himpunan tersebut apakah bisa disebut fungsi? Bisa, Pak. Ya, terus yang ketiga. Pada hubungan kedua himpunan tersebut apakah bisa disebut koresponden satu-satu? Bisa, Pak. Ya, coba sebentar. Tadi kelompok 2 sudah menyimak jawaban dari kelompok 1. Sudah, Pak. Sudah. Kira-kira ada yang menyanggah atau tidak? Tidak, Pak. Oh tidak, iya. Benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Himpunan A, tadi ada Soekarno, Soeharto, Wijayadi, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, dan Jokowi. Dan himpunan B ada Blitar, Bantul, Parepare, Jombang, Jogja, Pacitan, Surakarta. Kemudian yang pada hubungan kedua himpunan tersebut apakah bisa disebut relasi? Bisa. Kenapa? Ini karena ada hubungan. Jadi selama ada hubungan maka ya bisa disebut relasi. Dan Relasi. pada hubungan kedua himpunan tersebut apa bisa disebut fungsi? Bisa. Ya juga bisa, sesuai apa yang telah kita pelajari kemarin ya. Kemudian yang ketiga, ini apakah juga bisa disebut koresponden satu-satu? Bisa, Pak. Nah, ini ya kenapa? Karena ini kan semuanya satu-satu. Mas Ipan, ya silahkan Mas Ipan. Untuk nomor 1, yang domain itu adalah himpunan nama Presiden Indonesia. Ya semuanya ya. Ya, semuanya. Terus, Untuk yang kodomain itu adalah himpunan kota kelahiran. ya terus. Untuk rank itu adalah semua anggota B yang ditunjuk oleh anggota A. Ya terus yang nomor 1. 1, pada hubungan itu bersebutan relasi, iya. Ya yang 2. Yang 2, fungsi juga iya. Yang 3. Koresponden satu-satu, iya juga. Ya. Coba mungkin ada tanggapan dari kelompok 1 dari jawaban kelompok 2. Ada yang menyanggah atau tidak? Ayo. Tidak, Pak. Sudah benar, Pak. Sudah benar? Sudah benar apa tidak? Ayo. Coba tadi nanti lagi. belum lengkap, Pak. Karena yang nomor 1 Oh, iya. anggota ya. tadi. Lupa, Pak, itu Pak ada satu ya, Pak Jokowi yang tidak punya Ya, pasangan. ya berarti. Berarti tidak korespondensi satu-satu. Oh iya. Apakah relasi, Mas Ivan? Relasi iya, Ya. tapi bukan fungsi. Bukan fungsi ya, betul sekali. Kebetulan kelompok 2. Kelihatan Pak Jokowinya kecil banget. Ya. Ini paling bawah ya. Nah, jadi Iya. untuk ini domainnya ini semuanya berada di himpunan Jadi, pertama atau yang sudah Iya. semuanya. Baik yang memilih maupun tidak memilih. Kemudian yang kodomain ini semuanya yang berada di himpunan kedua. Kemudian untuk rank ini hanya yang dipilih saja ya. Ini yaitu semuanya yang dipilih ini berarti. Jadi yang tidak dipilih. Misalkan Bapak terus ada kota Jakarta, berarti Jakarta ini bukan rank karena Jakarta tidak dipilih. Itu ya. Kira-kira sudah. Pak, mau Ya, bertanya, Pak. silakan, Mas Ibrahim. Itu kan bukan fungsi. Ya, Apakah tetap ada domain, kodomain, dan range-nya? tetap ada Mas Ibrahim. Jadi Oh, iya. jadi relasi pun juga ada. Gitu. Oh iya, Pak. Nah, jadi tidak hanya korespondensi saja, jadi relasi juga punya domain, kodomain, rank, fungsi juga punya, korespondensi juga punya. So, soal selanjutnya yang mungkin lebih paham Mas Ibrahim ya. Pak, iya, Pak. Ya, kita lanjutkan. Ini ada masalah yang ketiga. Siapa? Dari kelompok 1 apa 2? Cepetan, angkat tangan.
siapa? Ayo. Fungsi. Oh, Mas Ibrahim, silahkan. Apanya nih Pak yang dijawab? Ya ini dari sesuai kelompok kalian tuh. Oh iya. Buka. Manakah yang anggota Rapat domainnya ini. yaitu nama presiden Domainnya adalah nama presiden langsung di Indonesia. saja semuanya, jangan disingkat seperti itu. Oh iya. Ya. Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, dan Jokowi. Ya. Terus Kode domainnya yaitu Jawa Timur, Bantul, Parepare, Yogyakarta, dan Surakarta. ya. Kemudian range-nya juga sama Pak dengan Ya. kode domain Terus yang yaitu ini Jawa Timur. berbicara Apakah tentang hubungan itu kedua relasi? himpunan tersebut disebut relasi? Ya, relasi. Ya. Apakah hubungan kedua himpunan tersebut fungsi-fungsi karena setiap anggota di himpunan A hanya memiliki satu pasangan di B? Ya. Apakah hubungan kedua himpunan tersebut korespondensi satu-satu? Tidak, Pak. Tidak. Ya, Alasan. karena ada di B yang memiliki lebih dari satu Oh pasangan. iya, berarti Mas Ibrahim sudah paham. Teman-teman untuk Mas Ibrahim. Ya, Pak, makasih. Jadi ya sudah memperhatikan dari awal ya. Terus kita lanjutkan, ini ada masalah berikutnya, siapa? Satu apa dua yang mau menjawab? Satu apa dua? Silakan. Saya Pak. Iya, Mbak Halimah. Manakah yang merupakan anggota domain? Domainnya adalah Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak Habibie, Pak Abdurrahman Wahid, Bu Megawati, Pak SBY, dan Pak Jokowi. Manakah yang merupakan anggota kodomen? Kodomennya adalah Jawa Timur, Bantul, Parepare, Jombang, Yogyakarta, Pacitan, dan Surakarta. Manakah yang merupakan anggota ring? Jawa Timur, Bantul, Parepare, Jombang, Yogyakarta, Pacitan, Surakarta. Iya. Terus Pada hubungan kedua relasi. himpunan tersebut, apakah bisa disebut relasi? Iya. Iya, terus. Pada hubungan kedua himpunan tersebut, apakah bisa disebut fungsi? Tidak. Iya. Alasannya apa coba Mbak Halimah? Kenapa enggak? Karena ada satu presiden yang panahnya menuju ke arah dua kota. Oh iya, betul sekali. Telit jawab berikutnya. Pada hubungan kedua himpunan tersebut, apakah bisa disebut korespondensi satu-satu? Tidak, Pak. Iya. Tepuk tangan untuk Mbak Halimah. Coba yang lain, Yeay. kira-kira yang belum pernah jawab siapa ya? Coba nanti menjawab ya. Berikutnya ini ada masalah berikutnya. Yang belum pernah menjawab, Mas Hamidun Pak, Oh sama iya, Mas Mbak Anita, Hamidun. sama Mbak Anita Pak. Mas Hamidun, silahkan. Lamun Pak dari tadi Pak. Silahkan Saya Mas Hamidun. Iya Pak. Manakah yang merupakan anggota domain? Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan SBY dan Jokowi Pak. Ya betul, terus. Manakah yang merupakan anggota domain? Jawa Timur, Bantul, apa itu? Parepare, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Surakarta. Terus. Ringnya. Manakah yang merupakan anggota range? Jawa Timur, Bantul, Parepare, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Surakarta. Salah, Pak. Salah. Salah ya? Oh, Bentar, Salah bentar. gitu. Biar Salah. dilanjutkan dulu. Salah. Jakartanya enggak ada. Jakarta. Bentar. Kelompok yang lain memperhatikan dulu saja. Yang ditanggapi dulu. Dihargai. Kecuali enggak ada Jakarta sama Jawa Barat. Ya. Diralat berarti jawabannya. Coba. Ya. Jawa Timur, Bantul, Parepare, Yogyakarta, Surakarta. Itu yang ring ya. Ya. Ya terus sekarang yang ini. Pada hubungan kedua himpunan tersebut apakah disebut relasi? Ya Pak, Ya. relasi. Pada hubungan kedua himpunan tersebut apakah bisa disebut fungsi? Sebentar dicek. Ya. Iya, Oh iya. iya Pak. Fungsi Pak. Nah, lanjut. Kemudian himpunan tersebut apakah bisa disebut korespondensi satu-satu? Tidak Pak. Oh iya, betul sekali.
sekali. Mas Hamidun ternyata dari tadi diam tapi memperhatikan. Tepuk tangan untuk Oh iya Mas Pak, Hamidun. ya pintar Pak, cerdas nih. Nah, jadi kalian semuanya pintar sekali ya, anak-anak. Ya Pak. Alhamdulillah, amin. Dari tadi apakah ada yang belum paham? Sebelum Bapak lanjutkan pelajarannya. Paham Pak? Nggak paham ya? Langsung lanjut Pak. Selamat. Lanjut. Bapak akan menyusun jadwal untuk proyeknya ya, proyek yang tadi. Jadi di peran pertama ini kegiatannya adalah mempersiapkan alat dan bahan ya seperti ini. Pasti semua sudah bawa semua kan karena kan dari peran pertama sudah Bapak ingatkan mengenai konsep proyek, kemudian mencari informasi sementara terkait dengan tema materi yang diberikan secara diskusi. Dan untuk kegiatan yang kedua yaitu presentasi dan evaluasi. Jadi untuk presentasi dan evaluasi tidak sekarang ya, nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi tidak bisa ini karena belum dibuat ya. Jadi temanya masih ingat kan kelompok 1 dan kelompok 2? Masih ingat? Ya Pak, masih Ya. ingat. Kemudian kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa nih? Coba kira-kira kesimpulannya dari kelompok 1 dulu mungkin salah satu menjawab. Saya boleh Pak. Ya silakan Mbak Halimah. Kesimpulan belajar hari ini adalah belajar tentang fungsi, relasi, dan korespondensi satu-satu. Ya terus apa lagi? Tidak semua relasi bisa disebut fungsi. Ya, Tidak semua fungsi bisa disebut korespondensi satu-satu. ya. Terus? Sudah Pak. Oh, Saya tidak tahu sudah. Tepuk lagi. tangan untuk Mbak Halimah. Dari tadi aktif sekali Mbak Halimah. Mbak yang lain jangan sampai kalah aktif dengan Mbak Halimah. Pun dari kelompok 2 perwakilan apa kesimpulan pelajaran kita siang hari ini? Mbak Anita Pak, Mbak Anita atau Mbak Ika Pak? Ya Mbak Anita, silahkan Mbak Anita. Mbak Anita. Setiap fungsi itu memetakan setiap anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Ya, Pak. ya terus. Kemudian kalau relasi memetakan setiap anggota hampir sama dengan fungsi. Tapi kalau relasi itu boleh bercabang-cabang yang ada di anggota himpunan A-nya memetakan ke himpunan B. Ya, Kalau korespondensi satu-satu itu setiap anggota himpunan A berpasangan satu dengan anggota yang ada di himpunan B, gitu Pak. ya memang relasi itu kalau selama ada hubungan maka disebut relasi. Itu ya. Kalau fungsi itu setiap himpunan anggota A harus punya satu pasang pada anggota B. Walaupun ada yang tidak memiliki pasang pada anggota B, maka tetap disebut fungsi. Tapi kalau korespondensi yang kita pelajari pada siang hari ini itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B, dan begitupun sebaliknya. Jadi kalau fungsi sama relasi ini hampir mirip, cuma bedanya di kodomainya ya. Jadi dengan demikian banyak anggota himpunan A dan himpunan B haruslah sama. Jadi kalau misalkan anggota A ada 5, maka himpunan anggota B juga ada 5. Jadi harus sama. Kalau himpunan anggota A ada 4, maka anggota himpunan B juga ada 4. Jadi harus sama ya. Kemudian juga semua korespondensi satu-satu itu sudah pasti fungsi. Namun tidak semua fungsi itu pasti korespondensi satu-satu. Ya kayak tadi kan ada fungsi tapi dia itu bukan korespondensi. Ya, itulah pembelajaran siang kita hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya ini ada kuis. Ayo siapa cepetan, Bapak ini punya es krim. Ya Pak Hamidun. Cepat sekali Pak Hamidun. Langsung jawab Pak Hamidun. Langsung dijawab Pak Hamidun. Semangat sekali Pak Hamidun. Apakah yang merupakan anggota domain? Ini Pak Soekarno Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Pak Jokowi. Ya betul. Terus. Yang merupakan anggota kodomain Jawa Timur, Bantul, Blitar, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Surakarta. Ya betul. Terus ringnya. Yang merupakan ring
Jawa Timur, Bantul, Blitar, Yogyakarta, Surakarta. Ya, terus apakah relasi? Iya Pak, relasi Pak. Ya, apakah fungsi? Fungsi, ya fungsi. Bukan. Nah, Karena terus, Pak Bibinya tidak punya pasangan. iya. Kalau apa korespondensi? Oh, jelas tidak. Dan tidak, karena bukan fungsi ya. Tepuk tangan untuk Iya. Mas Hamidun ya. Jadi putaran selanjutnya kita akan membahas tentang itu ya, yaitu melanjutkan proyek yang sudah Bapak kerjakan, yaitu nanti anak-anak akan presentasi, kemudian Bapak akan mengevaluasi itu ya. Terima kasih. Wahiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.